Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing Season 5 versi manhwa part 15 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba Kaisar Tengkorak bangkit menjadi lebih kuat dan membunuh kesatria Tengkorak. Ditambah lagi Wukong juga tumbang karena terinfeksi Ki mayat guys. Dan bagaimana kelanjutannya? Di episode ini, kesatria Tengkorak membayangkan cerita tentang masa lalunya dengan putri Tengkorak, yaitu di dalam wilayah kerajaan Tengkorak Putih, tepatnya berada di makam bawah tanah. Di situ terdapat api arwah terbang yang menghasilkan siluman Tengkorak Putih baru, termasuk melahirkan dua orang pemuda kesatria Tengkorak dan putri Tengkorak. Dan karena mereka berdua tak punya orang tua, di situ paman Big Bone menjelaskan kalau mereka boleh memanggil Kaisar sebagai ayah. Dan sebagai perwujudan siluman Tengkorak, maka mereka berdua harus tunduk dan patuh terhadap kerajaan Tengkorak Putih. Dan paman Big Bone lah yang membantu merawat mereka berdua hingga dewasa. Akan tetapi lambat laun mereka berdua merasa kalau kerajaan tersebut seperti penjara. Kaisar yang tak pernah melupakan dendamnya selalu melampiaskannya kepada warga kerajaan Tengkorak Putih. Tiap malam ia seenaknya sendiri menyiksa dan mempermalukan para warga siluman Tengkorak. Bahkan mereka tak punya pilihan, mereka dicabik-cabik lalu dibangkitkan lagi hingga mereka jadi terbiasa guys. Dan kesatria dan putri Yingzi mereka sebenarnya sepasang. Hingga suatu hari rombongan Biksu Tong datang. Dan di saat itulah kesatria Tengkorak baru sadar kalau Yingzi tak menyukai kesatria. Terlihat di setiap kesempatan putri Tengkorak selalu bercerita tentang Biksu Tong. Dia ingin selalu berada di dekatnya. Akan tetapi kesatria mengatakan kalau putri dan Biksu Tong berasal dari dunia yang berbeda. Dan ia menyarankan agar putri melupakan Biksu Tong karena ayah tak akan senang mendengar ini. Mendengar hal itu, sang putri pun kesal karena ia ingin mengendalikan takdirnya sendiri tanpa paksaan Kaisar Tengkorak. Dan ia segera menyuruh kesatria segera pergi dari situ. Dan ia memperingatkan jangan sampai menceritakannya kepada Kaisar. Sungguh putri yang malang, mengejar kebahagiaan yang tak akan teraih, berjuang demi takdirnya sendiri. Tapi scene beralih di masa saat ini, di mana kesatria Tengkorak yang tubuhnya dihancurkan oleh sang Kaisar. Kesatria Tengkorak Putih, teriak putri Tengkorak. Dan krak, terlihat pedang Kaisar benar-benar menghancurkan tubuh Satria Tengkorak Putih. Dan dengan aura yang sangat mengerikan, Kaisar Tengkorak mengancam bahwa siapa saja yang melawannya pasti akan berakhir seperti ini. Xiaoyu, Bailang, dan Patke pun tampak ketakutan. Dan Patke merasa hanya kakak Wukong lah yang sebanding dengan sang Kaisar. Dan tiba-tiba Kaisar pun mengeluarkan ki mayat lagi. Terlihat ki tersebut dialirkan kepada para zombie. Dan seketika zombie-zombie tersebut menjadi tambah menggila dan tambah brutal menyerang mereka guys. Dan terlihat putri Tengkorak Putih sangat geram. Ia berteriak walaupun ia mati ia tak akan tunduk. Dan ia mengeluarkan kekuatannya lagi, yaitu tangan tulang raksasa yang siap mencengkeram Kaisar. Tetapi dengan mudah sang Kaisar bisa menghancurkan jurus dari sang putri guys. Dan ia pun melesat mendekat kepada putri. Dan duar, ia langsung memukul sang putri dengan sangat keras hingga sang putri jatuh ke tanah dengan keras. Melihat hal itu, paman-paman Tengkorak pun sangat geram. Mereka langsung memperingatkan Kaisar jangan menyakiti Yingzin. Paman Big Bone mengatakan kalau Yingzin berkhianat karena memang sudah tak ada pilihan. Begitu juga para siluman Tengkorak Putih yang sudah lama disiksa oleh Kaisar. Kalian semua tak berhak mengeluh. Aku adalah sang Kaisar. Aku bisa memperlakukan kalian semauku. Yang harus kalian lakukan hanyalah menerimanya. Salah, kami punya kehidupan kami sendiri. Kami ini bebas. Paman Big Bone langsung melompat dan menyerang Kaisar dengan pedangnya. Tapi tebasan tersebut dengan mudah dapat ditangkis oleh Kaisar. Tetapi kedua paman yang lain pun segera ikut menyerang bersama-sama guys. Kami akan berjuang sampai mati, teriak mereka. Akan tetapi terlihat Kaisar dapat menahan serangan mereka bertiga. Dan tebasan yang kejam dan cepat tersebut membuat paman-paman Tengkorak langsung terbunuh guys. Dan sang Kaisar pun langsung mendekat kepada sang putri. Dan krak, dengan tega ia memenggal kepala tuan putri guys. Dan memegang kepala tuan putri di tangan kirinya. Dan sang Kaisar mengatakan kalau ia akan mengajari putri lagi bagaimana patuh padanya dan menghiburnya dan menyenangkannya. Dan dengan tegas sang putri berkata, kau tak lebih baik dariku Kaisar. Selain menyiksa orang lain,
tak bisakah kau menemukan arti hidup? Kau tak akan menyebabkan rasa sakit lagi padaku, ujar Tuan Putri. Dan tiba-tiba Kaisar Tengkorak merasakan hal yang buruk. Dan terlihat dari belakang agak kejauhan cahaya yang sangat terang sekali. Dan ternyata itu adalah Biksu Tong yang merilis mantra pelindung penelan iblis. Terlihat ia duduk bersila dan melayang dikelilingi oleh cahaya emas yang sangat terang. Dan tampaknya hal itu membuat para zombie kesakitan guys. Kaisar Tengkorak Putih, kau adalah sumber dari semua penderitaan ini. Terimalah mantra pemurnianku ini. Carilah kebebasan bagi dirimu sendiri dan rakyatmu, ucap Biksu Tong. Terlihat Kaisar Tengkorak pun kagum dengan mantra tersebut karena mantra tersebut sangat terkenal untuk menahan arwah jahat. Dan Biksu Tong mengatakan kalau memang mantra tersebut sangat efektif melawan musuh dengan hati yang kelam. Akan tetapi sang Kaisar pun tak gentar. Ia pun langsung melompat menuju ke arah Biksu Tong dan ia pun sangat yakin kalau mantra tersebut tak akan bisa mengekangnya. Dan dengan cepat ia sudah berada dekat dengan Biksu Tong dan langsung menghunuskan pedangnya. Matilah! Dan tiba-tiba, mak blar, terlihat Kaisar tersebut tersambar oleh petir yang luar biasa. Seketika muncullah sosok naga yang berwarna hitam. Dan siapa lagi kalau bukan Auswe. Auswe, kemana saja kau ini? Tanya Biksu Tong. Dan Auswe langsung menjelaskan kalau ia tak bermalas-malasan. Malahan yang dialaminya cukup menegangkan, yaitu pada saat itu ia tergigit oleh bocil siluman tengkorak, sehingga ia pun langsung merasa kalau ia sudah terinfeksi oleh Ki Mayat. Dan hal itu membuat Auswe kebingungan. Dan tiba-tiba ada sesuatu barang yang terlempar di depannya, dan itu adalah obat penawar racun Ki Mayat. Sempat ia kebingungan dari mana barang tersebut berasal, dan segera ia pun langsung memakainya. Akan tetapi Auswe menjelaskan kalau ia tetap butuh waktu untuk menghilangkan Ki Mayat dari dirinya. Oke, cukup bicaranya. Tolong tahan Kaisar Tengkorak Putih untukku, ujar Biksu Tong. Dan ternyata Kaisar Tengkorak sudah berada di atas Auswe guys. Dan dengan sangat percaya diri ia akan menghabisi siluman naga di bawahnya. Dan dengan cepat Auswe bisa menghindari tebasan pedang dari sang Kaisar. Biksu Tong di situ kemudian berkata, Auswe, akan kulemahkan dia dengan mantraku. Jangan takut, majulah. Dari tadi aku memang tak takut, jawab Auswe tak terima. Dan Auswe pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Kaisar. Thunder Strike, jadilah abu. Akan tetapi bukannya jadi abu, sang Kaisar malah dengan mudah mementahkan serangan dari Auswe. Dan tiba-tiba ia pun sudah berada di dekat Auswe. Dan mak duar, ia langsung memukul kepala Auswe dengan keras hingga Auswe terjerembab dengan keras. Bukannya kau tadi bilang akan melemahkannya? Tan Sanjang, dasar pembohong, teriak Auswe. Dan diperlihatkan dari kejauhan ada sosok yang mengintip keributan tersebut. Ia bertanya apakah Auswe saat ini dalam bahaya. Dan sang Kaisar pun terus menyerang Auswe terus menerus. Dan dengan susah payah Auswe menghindarinya. Tapi lama-kelamaan Auswe tampaknya merasa tak sanggup lagi. Dan ia berteriak kepada gurunya untuk mencari orang lain saja untuk membantunya. Dan tiba-tiba Biksu Tong di situ berteriak, Wukong, kenapa kau masih belum bangun? Aku sudah merapal cukup lama untuk menghilangkan Ki Mayat dari tubuhmu. Seketika ada guncangan yang hebat dari bawah dan muncullah sosok kera raksasa yang kejam. Dan siapa lagi kalau bukan Sun Wukong. Ia pun berkata, santai guru, aku hanya ketiduran sebentar. Dan seketika Wukong langsung mencengkeram Kaisar Tengkorak dengan tangannya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.